Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar, Happy Humans? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Happy Humans yang langsung mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa, kaget nggak? Karena hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, ada episode baru yang tayang di Ruang Tangga Prasa, podcastnya yang dimiliki oleh Komnas HAM. Mengapa kita keluarkan? Karena episode ini adalah episode spesial, bertepatan dengan Hari Anti Penyiksaan di tanggal 26 Juni. Happy Human, setiap tanggal 26 Juni, dunia internasional itu memperingati hari sesungguhnya namanya adalah Hari Dukungan Terhadap Korban Penyiksaan atau yang biasa diperingati di Indonesia sebagai Hari Anti Penyiksaan. Kenapa tanggal 26? Aku punya fun fact menarik nih, Happy Humans. Yang pertama, tanggal 26 Juni tahun 1945 itu ditandatangani Piagam PBB, yang mana itu adalah instrumen HAM internasional yang menjadi tonggak besar begitu untuk pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Fakta yang kedua adalah 26 Juni tahun 1987 itu ditandatangani Konvensi Internasional. Saya perlu melihat contekan Happy Humans karena ini panjang sekali, saya mohon maaf. Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Itulah mengapa Happy Humans, Ruang Tangga Prasa ini, episode kali ini keluar di 26 Juni 2022. Dan Happy Humans juga bisa mendengarkan lagi episode Ruang Tangga Prasa di season 1 yang judulnya Penyiksaan Bukan Jawaban. Di situ kita sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang apa sih penyiksaan, lalu kemudian bentuk-bentuk penyiksaan itu seperti apa, bentuk-bentuk penghukuman yang mengurangi martabat manusia itu seperti apa, itu bisa didengarkan lagi oleh Happy Human sekalian. Di sini Ayu nggak sendiri, tentu saja ada tamu Ruang Tangga Prasa yang paling cepat banget nih, paling gercep banget kalau soal pemajuan hak asasi manusia, promosi hak asasi manusia. Salah satu komisioner yang sudah beberapa kali tampil, sudah beberapa kali hadir di podcast Ruang Tangga Prasa yang kalau kita kontak tuh langsung cepet banget, oke bisa, padahal waktu beliau tuh sibuk banget, tapi selalu menyempatkan untuk hadir di Ruang Tangga Prasa. Bapak Amiruddin, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa sebentar lagi. Nah, Happy Humans, di sini sudah ada tamu Ruang Tangga Prasa dan kayaknya udah beberapa kali gitu ya, Bang Amir hadir di sini. Halo Bang. Halo. Terima kasih banyak loh Bang, udah selalu satset tadi aku bilang ya, kalau misalkan soal pemajuan hak asasi manusia sudah hadir di sini dan sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kalau Happy Human ketemu Bang Amir nih selalu senyum. Lo bayangin gak sih bisa bikin tenang hak asasi manusia segenting apapun, kalau ketemu Bang Amir tuh kayak oke, ini kayaknya bisa selesai gitu lah Happy Humans. Kalau Happy Humans ketemu Bang Amir. Bang Amir, tadi saya di luar di pengantar soal penyiksaan, Bang Amir. Sebenarnya penting nggak sih untuk merayakan Hari Anti Penyiksaan, lalu kenapa kita harus terus menggaungkan Hari Anti Penyiksaan? Itu sebenarnya kondisi penyiksaan itu kayak apa sih Bang Amir tadi? Iya, bukan merayakan, Memperingati, tapi mengingatkan bahwa di dalam khasanah asasi manusia, penyiksaan adalah salah satu bentuk perbuatan yang merendahkan kemanusiaan. Oleh karena itu memang sudah sejak lama hal itu menjadi concern para pemerhati dan pegiat hak asasi manusia. Nah, kalau kita bicara di Indonesia saat ini, sudah lama dari dulu juga ya, penyiksaan adalah realitas yang masih terjadi di Indonesia. Banyak kasusnya, banyak peristiwanya, datang juga disampaikan ke Komnas HAM, bahkan juga menyebar di media-media massa. Nah, contoh terbaru
main ngeri ini untuk penyiksaannya terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Medan. Di Polresta Kota Medan, di mana seorang tahanan disiksa sampai meninggal. Nah, yang melakukannya ya orang yang bertugas seharusnya melindungi orang tahanan itu. Nah, itu contohnya. Untuk banyak contoh yang lain, bahkan sebelumnya di Samarinda, ya, Kalimantan Timur, seorang tahanan juga mengalami penyiksaan dan meninggal. Ya. Nah, pelakunya adalah salah satu anggota kepolisian di wilayah hukum Kalimantan Timur. Bahkan pelakunya akhirnya dipidana, ya, karena oleh anggota polisi. Nah, melihatnya nyata seperti ini tidak hanya di tahanan polisi, di lapas juga terjadi. Bahkan tempo hari di lapas Yogyakarta, ya, juga terjadi petugas lapas melakukan tindakan penyiksaan dan menindaklanjuti. Jadi yang tampak di media massa merupakan atau yang diatur oleh Komnas HAM merupakan puncak gunung es dari problem banyaknya peristiwa penyiksaan di Indonesia. Kok agak ngeri ya Happy Humans ya? Namanya ternyata banyak loh Happy Humans penyiksaan itu masih terjadi dan ternyata malah sama lembaga negara yang seharusnya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan harus memenuhi hak atas untuk tidak disiksa setiap warga negara gitu nggak sih? Ya, itu dia keprihatinan kita. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila dan beradab ini semestinya aparatur negaranya memiliki kesadaran untuk tidak melakukan penyiksaan. Kenapa? Karena penyiksaan itu dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang merupakan ratifikasi, undang-undang ratifikasi atas konvensi menentang penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia itu. Jadi itu perintah undang-undang, tapi ya tantangannya sampai ini disayangkan masih banyak atau masih ada lah aparatur-aparatur negara yang belum menyadari pentingnya undang-undang itu. Bahkan undang-undang itu lupa juga aparatur negara itu. Ya sebenarnya dari segi normatif begitu ya Bang Amir, udah nggak kurang lagi nih seharusnya gitu ya. Oh iya. Terhadap perlindungan untuk hak untuk tidak disiksa, bikin rasa aman gitu ya Bang. Ya, kita di Indonesia ini dari segi norma atau peraturan perundang-undangan tentang upaya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi manusia itu berkembang luar biasa. Mungkin di konteks negara Asia Tenggara kita paling maju. Yang paling maju ya. Bahkan di Asia pun Indonesia paling maju dari segi norma. Tapi perilakunya nggak konsisten dengan norma. Ini yang menjadi soal tantangan terbesar kita di Indonesia hari ini adalah antara norma yang kita ratifikasi yang menjadi undang-undang positif di kita sama budaya budaya bukan maksudnya budaya dalam pengertian berhubungan dengan kelompok masyarakat, tapi budaya menjalankan aktivitas kenegaraannya tidak konsisten kepada norma hak asasi manusia itu. Maka terjadi itu ya, penyiksaan-penyiksaan seperti itu di dalam tahanan, di rutan, di lapas masih terjadi. Ini nggak sih Bang, kalau itu mungkin Happy Humans juga mendengar bahwa undang-undang yang tadi Bang Amir sebut nomor 5 tahun 98 tentang ratifikasi CAT itu, mengapa kenyataannya masih kayak gini tuh gara-gara ratifikasi OPCAT-nya, optional protokolnya belum diratifikasi. Itu berpengaruh atau sejauh mana sih Bang pentingnya meratifikasi OPCAT itu? Nah, ini dua hal ya. Meratifikasi tentu penting supaya apa? Supaya kita punya pedoman untuk menjalankan. Tapi yang lebih penting adalah komitmen dan konsisten pada norma. Nah, kalau kita nggak komitmen, tidak memiliki konsistensi kepada norma hak asasi manusia, kita tambah berapapun normanya, ya gitu-gitu aja. Gitu. Nah, tapi untuk supaya tambah konsisten, ya, supaya bisa konsisten, nah option protokol ini memang perlu kita ratifikasi. Nah, tujuan option protokol ini kan untuk memberi pedoman kepada aparatur-aparatur negara, terutama
di tempat-tempat di mana kemerdekaan orang dicabut, yaitu lapas, rutan, rudenim, dan yang lainnya itu, ya memiliki pedoman untuk bertindak mencegahnya. Nah, mencegahnya. Nah, makanya Komnas HAM saat ini sudah lama, sudah 5 tahun lebih ini, kita konsentrasi bersama dengan lembaga-lembaga negara yang lain mencoba untuk mencegah ini. Sudah banyak pertemuan dibuat, sudah banyak pelatihan dibuat, tapi ya kenyataan masih terjadi peristiwa penyiksaan. Nah, tapi maka dari itu kita akan terus berupaya supaya kita bisa mencegah lebih baik lagi penyiksaan ini. Sebenarnya yang paling core-nya, Bang, selain komitmen dari negara, itu apa sih yang harus didorong agar, aduh negara kamu tuh sadar nggak sih gitu, ini tuh kewajiban lo gitu buat ini gitu. Apa sih yang paling harus didorong, harus dimaksimalkan gitu? Ya inilah tantangan luar biasanya di kita di Indonesia. Pertama tentu adalah pengetahuan tentang instrumennya sendiri. Ya, sehingga kalau pengetahuan ada, kesadaran kan akan tumbuh. Jadi ke depan itu ya tiap-tiap lembaga pendidikan untuk aparatur negara, terutama yang menjadi pengawas lapas, kepolisian atau TNI ya, atau orang di imigrasi ya. Nah, itu mesti memilih dari awal, aparaturnya itu mesti diberi pengetahuan tentang bahwa penyiksaan itu dilarang oleh undang-undang. Pendidikan HAM, balik lagi ke situ ya Bang ya? Bukan hanya HAM, pendidikan kesadaran bahwa manusia itu memiliki martabat sama dengan dia yang jadi petugas. Ya kan? Ini kan negara berpancasila ini. Pancasila kalau kita pahami betul, itu kan tentang hak asasi manusia. Gitu kan? Nah, jadi pendidikan itu kalau hanya HAM saja nggak masuk. Ya, nah kita mesti kasih itu supaya orang ketika memegang otoritas, dia tahu otoritas itu digunakan sesuai aturan yang ada, bukan suka-suka dia sendiri. Kalau suka-suka sendiri ya jadinya bablas gitu kan, meninggal orang atau cacat, macam-macam terjadi peristiwa. Menyangkut Pancasila, tadi Bang Amir sudah sebutkan Pancasila. Rasanya setiap bangsa Indonesia gitu ya, kan biasanya kalau 17 Agustus saya Pancasila, saya bertoleransi gitu ya, kayaknya cocok juga gitu jadi tagline, saya Pancasila, saya anti penyiksaan gitu ya Bang ya, karena nilai-nilai Pancasila seharusnya begitu. Orang yang mengaku dirinya mengerti tentang Pancasila, dia tidak akan melakukan penyiksaan. Betul. Kenapa? Itu kan kemanusiaan yang beradab itu. Yang beradab. Ya, orang yang beradab kan tidak akan melakukan penyiksaan. Berarti Anda yang masih melakukan penyiksaan tuh nggak beradab loh, human. Gitu nggak, Bang? Kira-kira? Ya bisa dikatakan begitu. Iya. Nah, option protokol itu kan memberi pedoman, ya option protokol tentang konvensi CAT ini, konvensi menolak penyiksaan ini, memberi pedoman bagi aparatur-aparatur di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Nah, dengan demikian kita bisa mengevaluasinya juga. Nah, maka dari itu penting option protokol CAT ini diratifikasi oleh pemerintah, sehingga dia menjadi pegangan juga bagi semua aparatur negara yang bertugas di bidang itu. Nah, sehingga ke depan tentu kita bisa meminimalisir terjadinya tindakan penyiksaan. Penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia gitu ya Bang ya. Oke. Baik, selanjutnya tadi kan Bang Amir juga sempat membahas tentang Komnas HAM, kemudian di beberapa lembaga negara yang juga concern, lembaga HAM nasional itu concern tentang pencegahan penyiksaan ini. Upaya sudah sampai mana sih Bang? Sejauh mana sih upaya dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga yang tadi itu untuk menyegerakan, mendorong negara untuk meratifikasi OPCAT? Apakah sudah lobby-lobby misalkan ke Kementerian Luar Negeri atau apa gitu? Ya, sudah lumayan banyak yang kita lakukan. Itu juga bersama dengan lembaga-lembaga
negara lain yang concern pada hak asasi manusia, ya, Komnas dengan lembaga lain itu, termasuk Komnas Perempuan ya, dan beberapa yang lain, kita bertemu dengan beberapa kementerian ya, dengan beberapa menteri dan dirjen lah, ya, mulai dari Menteri Menko Polhukam, ya, Pak Mahfud, ya, kita sampaikan pentingnya ini. Dari Kemlu, waktu itu kita bertemu dengan dirjen kerjasamanya, sekarang jadi Dubes di Jenewa. Nah, mungkin yang baru saya belum bertemu, mungkin nanti kita ketemu lagi untuk tindak lanjutnya. Bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Pak Lauli, ya, dan juga beberapa dirjen Lapas, dirjen Imigrasi, apalagi itu ya. Kita bertemu dengan Kementerian Kesehatan, ya. Sudah banyak lembaga yang kita bertemu, bahkan dengan TNI, Polri, ya, kita bertemu untuk membicarakan upaya kita sekali lagi mencegah terjadinya penyiksaan. Nah, pertemuan-pertemuan itu menampakkan ada antusiasnya. Nah, mungkin butuh waktu ya, tapi saya melihat ke depan mungkin akan bisa berkembang lebih baik. Bahkan dengan anggota DPR Komisi 3 beberapa orang juga sudah saya sampaikan bahwa pentingnya ratifikasi OPCAT ini dalam rangka kita lebih menjalankan Undang-Undang Nomor 5 1998 tentang Konvensi tentang Penyiksaan. Sudah banyak ya yang dilakukan. Ya lumayan sesuai dengan kewenangan dimiliki oleh Komnas HAM. Lelah nggak Bang? Kok masih gini-gini aja? Enggak. Jadi gini, ayo dalam bekerja untuk hak asasi manusia kita nggak boleh lelah. Satu, yang kedua kita harus selalu optimis. Kenapa? Karena kita bekerja untuk orang-orang atau saudara kita, warga negara yang mengalami penderitaan sehingga dia hak asasi manusia dia dicederai. Nah, kalau kita pesimis, cepat capek, itu nggak akan berkembang ini. Iya, ya. betul. Jadi semua yang bekerja di bidang hak asasi manusia selalulah optimis. Gimana tuh Happy Mas? Aku merinding nggak dengernya? Karena mendengarnya aja tuh kadang gitu ya, agak capek nih gitu. Kok usaha terus menerus gitu, tapi kayak. Kenapa saya katakan selalu optimis? Tahun 98, ketika Undang-Undang Nomor 5 1998 ini pertama kali dibahas, saya sudah ikut membahasnya dengan anggota DPR RI. My goodness, sudah lama banget. Itu baru saja reformasi terjadi. Nah, kalau kita lihat 98 sampai hari ini, 20 tahun lebih, hampir 25 tahun. Tapi saya tidak pernah berhenti itu omong ini. Kenapa? Ya namanya juga harus diupayakan kan. Kalau tidak kita upayakan ya yang punya otoritas lupa nanti. Nah, jadi kita harus tetap optimis. Saya tahu semua orang yang pernah memimpin Komnas juga komitmen untuk menjadikan pencegahan penyiksaan itu sebagai satu upaya bersama yang serius. Jangan pernah lelah untuk terus mengupayakan begitu ya terkait penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Kalau berbicara soal hambatan, Bang, tadi kan mulai dari 98 bahkan ke 2022, udah 20 tahun lebih. Hambatan apa sih Bang yang terbesar banget gitu yang dihadapi oleh Bang Amir, Human Rights Defender gitu ya, pembela HAM. Begitu juga yang dihadapi oleh Komnas HAM. Apa sih? Kok enggak? Hambatan tentu selalu ada, banyak hambatannya. Tapi kalau saya tidak di posisi melihat adanya hambatan demikian itu ya, hambatan ya kita sadari aja. Ya. Oleh karena itu yang selalu harus kita pikirkan adalah peluangnya apa nih? Ya, peluangnya apa? Nah, peluang-peluang itu yang mesti kita perbesar. Kan kenyataan itu ditentukan oleh bagaimana kita memandangnya. Nah, kalau kita concernnya pada hambatan, ya hambatan semua nih, gitu kan. Jadi saya selalu melihat peluangnya apa hari ini. Bahwa peluangnya kecil atau besar itu kan soal lain. Makanya itu tadi, kalau kita optimis, ya apapun ya kita hadapi aja.
Karena kalau kita bicara hambatan, ayo kita jadi kecil hati. Iya, kalau saya sih ada hambatan, aduh, udah deh, cukup dulu kita, terima kasih gitu, mundur. Enggak, kalau buat hak asasi manusia ya, Happy Humans. Ya kadang-kadang kita juga merasa kok gini-gini aja gitu kan, kadang ada ya agak sedikit kecil hati gitu. Tapi ya jalan terus sih. Ya, baik. Wah, menarik. Balik lagi ke soal posisi Komnas HAM, Bang. Apa namanya tuh? Sesungguhnya mungkin Happy Humans juga masih apa sih ini kok Komnas HAM ikut-ikutan soal penyiksaan di lapas tadi disampaikan, lalu apa? Sesungguhnya posisi Komnas dan peran Komnas HAM sendiri dalam pencegahan penyiksaan ini tuh seperti apa? Kan begini, dalam konteks Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39 tahun 99 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang konvensi ratifikasi konvensi hak sipil dan politik, penyiksaan memang dilarang. Ya. Setiap orang tidak boleh disiksa. Itu. Nah, Komnas HAM diberi mandat dan kewenangan untuk berbicara tentang itu. Bahkan diberi kewenangan untuk memantaunya dan memeriksa sampai kemana, dimanapun peristiwa itu terjadi. Ya, makanya kita masuk ke lapas, masuk ke rutan, macam-macam udah kita datangi. Nah, itulah mandat Komnas HAM, perintah dari undang-undang, bukan mau-maunya orang yang mimpin Komnas. Ini perintah undang-undang. Makanya buat saudara yang menyaksikan ini, ya pahamilah bahwa negara ini secara normatif atau undang-undang sudah melarang terjadinya penyiksaan. Bahwa perbuatan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia yang lainnya itu ada perbuatan yang tidak beradab. Itu dalam konteks hak asasi manusia. Nah, kita sebagai bangsa yang memiliki adab yang tinggi katanya, dan mestinya mengerti itu. Perbuatan yang tidak beradab, Happy Humans kalau bahasa aksi manusia, tapi mungkin bahasanya Happy Humans nih Bang, kalau boleh saya menerjemahkan adalah orang yang melakukan penyiksaan itu orang yang nggak ada akhlak gitu ya. Kalau sekarang itu kadang suka nggak ada akhlaknya gitu. Ya. Mungkin kayak gitu Happy Humans gitu. Ya bisa dipakai. Bisa dipakai juga ya, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak banget kalau ada orang yang sembrono atau tiba-tiba nyela antrian tuh biasanya orang-orang yang nggak ada akhlak gitu ya. Karena kita bangsa beradab gitu, sesederhana itu sesungguhnya ya Bang ya, konsep ini tuh. Kan dasar negara kita, bangsa kita kemanusiaannya adil dan beradab. Ya? Nah, mari sama-sama kita tunjukkan dengan menghargai hak asasi manusia, dengan respect pada hak asasi manusia, itu menunjukkan Anda beradab hidup Anda itu. Ya, keren Bang. Lalu yang selanjutnya soal karena saya juga Happy Humans dari pendidikan dan penyuluhan gitu ya, dari soal pendidikan HAM. Di deklarasi PBB tentang pendidikan dan pelatihan itu disebutkan bahwa pendidikan hak asasi manusia adalah proses seumur hidup. Akhirnya saya mengerti bahwa kenapa Bang Amir dari tahun 98 sampai 2022 tuh nggak lelah dan jangan sampai lelah untuk terus mempromosikan tentang hak asasi manusia, karena pendidikan hak asasi manusia bahkan untuk aparat negara, bahkan untuk penjaga lapas dan yang lain itu tuh proses seumur hidup yang harus terus-menerus di apa ya Bang ya, dijalani gitu, dicoel-coel gitu ya, di apa ya, di kalau di apa namanya itu terus-terusan didorong-dorong gitu, jangan sampai nggak ada sama sekali gitu yang mengingatkan, yang mendorong gitu ya Bang ya, kira-kira. Iya, selama kita masih merasa diri kita manusia, hak asasi manusia mesti harus kita lakoni dengan baik. Nah, saya sampai hari ini ya masih ngajar loh. Masih ngajar? Ngajar saya tentang apa? Mata kuliah yang saya ampuh tentang hukum dan hak asasi manusia. Wah, menarik. Masih ngajar saya. Saya udah ngajar hampir berapa tahun, udah lama sekali ngajar. Nah, terus menerus, kenapa saya pegang mata kuliah itu? Agar mahasiswa yang muda-muda ini memiliki perhatian pada hak asasi manusia. Dan ini makanya saya diajak kalau bicara hak asasi manusia ya selalu saya iyain aja. Ya supaya apa? Supaya semua warga negara Indonesia hari ini, kalau Anda cinta bangsa ini,
Perintah Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang 45 pasal 28 itu tentang apa? Penghormatan dan perlindungan pada hak asasi manusia. Itu perintah konstitusi dasar negara ini. Artinya apa? Negara ini dijalankan, seharusnya dijalankan oleh pemerintahnya dan semua warga negaranya mengacu kepada nilai hak asasi manusia. Jadi harus kita lakoni aja terus. Selama bangsa ini masih mau berdiri dengan adab yang tinggi, ya hak asasi manusia menjadi acuan kita bersama dan menjalankan kehidupan sosial kita. Karena emang nggak ada pertentangan sama sekali ya soal HAM dan Pancasila. HAM dan karena sering banget tuh, apalagi netizen gitu ya, makanya kalau baca-baca tuh kayak HAM ini dari barat, apalah. Kalau orang mengerti tentang Pancasila, ya, dia akan sangat menghormati hak asasi manusia. Pancasila itu kan rumusan bagaimana bangsa Indonesia dari manusia terjajah, yang nggak ada harganya sedikit pun di mata penjajahnya, ya, beralih jadi manusia merdeka. Nah, manusia merdeka itu Pak, manusia yang harkat dan martabat kemanusiaannya dihargai dalam konteks sistem politik yang baru, yaitu Indonesia merdeka. Makanya baca baik-baik, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu kan tentang hak asasi manusia. Makanya pasal-pasal awal Undang-Undang 45 juga mengacu pada hak asasi manusia. Baca baik-baik. Betul. Nggak ada tantangan, nggak ada pertentangan, happy humans, udah ya. Sering banget tuh Bang baca-baca gitu kan netizen Ya. komentar tuh kayak Kadang-kadang ini. hari ini kan orang lebih cepat berkomentar daripada menyimak dengan baik perkembangan peradaban kita sebagai bangsa dalam menjalankan norma hak asasi manusia. Makanya baca baik-baik pasal 28 itu. 28 ayat A sampai C Undang-Undang 1945 itu tentang hak asasi manusia gitu ya. Nah, selain itu juga orang kalau belum mengalami apa yang namanya hak asasi dia dilanggar, dicederai, ya dia nggak tahu tuh. Iya. Dia nggak tahu. Atau yang kedua, dia tidak pernah menyadari bahwa perjuangan orang, banyak orang tentang hak asasi manusia lah yang dia nikmati hari ini. Iya, betul. Banyak orang yang berjuang hak asasi manusia ini dengan segala pengorbanannya. Mereka menikmati semuanya itu. Walaupun ya dengan kerewelannya sendiri ya nggak apa-apa. Iya, betul. menarik banget. Balik lagi Bang ke 26 Juni. Harapannya apa sih Bang dari trade apa tadi? Mengingatkan kembali negara untuk 26 Juni itu apa sih harapan dari Komnas HAM? 26 Juni bukan negara, tapi kita semua sebagai warga negara, terutama yang menjadi penyelenggara negara, harus menyadari bahwa perbuatan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia adalah perbuatan yang tidak beradab, bertentangan dengan nilai asasi manusia, bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Nah, karena itu kita berharap ke depan semua kita menyadari itu. Nah, secara lebih formal tentu ratifikasi terhadap OPCAT bisa terjadi. Ya. Itu ya. Satu, ratifikasi terhadap OPCAT dan ya kepada penyelenggara negara dan kita semua sebagai warga yang beradab begitu ya, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya Bang, yang terakhir mungkin ya, Happy Humans. Andaikan kita bisa komunikasi langsung sama Happy Humans, kayaknya bakal banyak pertanyaan gitu ya dari Happy Humans, bakal seru. Terakhir memang dari saya, tadi kan Abang sempat menyampaikan mengenai lembaga-lembaga negara itu, Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK sama-sama bekerja sama untuk anti penyiksaan. Lalu jika tidak salah, mungkin Happy Humans juga sering sekali mendengar mengenai program bersama 5 lembaga gitu ya untuk anti penyiksaan ini. Kampanye-kampanye apa saja sih Bang biasanya yang dilakukan oleh 5 lembaga negara ini untuk terkait anti penyiksaan ini? Iya. Nah, kita 5 lembaga hak asasi manusia tadi ya, dengan tugas spesifik masing-masing, mengkampanyekan pertama tadi pentingnya orang menyadari bahwa penyiksaan adalah perbuatan yang dilarang. Yang kedua adalah kita berupaya untuk menyusun mekanisme nasional dalam rangka mencegah terjadinya penyiksaan.
Nah, dalam rangka mencegah itulah tadi kita bertemu dengan banyak institusi negara dan juga teman-teman di penggerak hak asasi manusia di LSM, universitas, macam-macam. Ya, semuanya dengan tujuan adalah agar bangsa ini ke depan betul-betul tidak lagi berbuat untuk menyiksa orang gitu. Dan tidak ada lagi toleransi untuk perbuatan penyiksaan. Jangan ditoleran lah perbuatan penyiksaan. Zero tolerance gitu ya. Nah, kenapa? Itu perbuatan yang paling buruk gitu, menyiksa orang itu. Merendahkan martabat itu yang paling penting dan sesungguhnya setiap manusia happy humans yang dilahirkan, yang lahir bahkan sejak dalam kandungan itu adalah penting untuk dilindungi, dipenuhi dan dihormati hak asasi manusianya. Rasanya kita sudah 30 menit ya happy humans, kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa banget. Padahal ini temanya serem loh Bang, penyiksaan ya nggak sih? Iya. Padahal temanya serem, lalu kemudian kayaknya cocok juga nih hari anti penyiksaan kita bikin talk show kayak gini yang bisa langsung bertemu dengan happy humans sekalian. Terima kasih banyak Bang Amir untuk waktunya yang selalu menyempatkan ketika diundang oleh Ruang Tangga Prasa dan dalam konteks kerja-kerja pendidikan hak asasi manusia. Ada yang mau disampaikan Bang Amir untuk happy humans di hari anti penyiksaan ini? Kita membicarakan hak asasi manusia tidak dalam situasi untuk marah-marah atau sesuatu yang menyeramkan. Tapi ini kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya, tentang diri Anda sendiri, bagaimana Anda seharusnya diperlakukan oleh manusia yang lain. Ya. Nah, kalau kesadaran itu muncul, tumbuh dalam diri kita bersama, tentu kita juga akan respect pada hak asasi manusia orang lain. Saya rasa itu Ayu ya, terima kasih. Kalau memperbincangkan ini butuh waktu panjang, tapi kalau kita santai bicarakannya ya bisa dengan cepat juga. Dan nggak seharusnya happy humans berbicara soal hak asasi manusia berbicara yang menyeramkan begitu ya, bisa semenyenangkan ini berbicara tentang hak asasi manusia. Terima kasih banyak Bang Amir, semoga selalu sehat dan sampai berjumpa di sesi-sesi Ruang Tangga Prasa selanjutnya. Terima kasih, salam. Salam. Happy humans, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak begitu ya, menonton podcast Ruang Tangga Prasa episode spesial kita pada hari ini. Seru banget ya tadi ngobrol-ngobrol dengan Bang Amir soal penyiksaan. Mari kita terus dorong dan kawal happy humans untuk negara dan penyelenggara negara terus memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa. Begitu, sesuai dengan peringatan Hari Anti Penyiksaan setiap tanggal 26 Juni. Dan mari kita terus mengkampanyekan gerakan anti penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Mari kita gaungkan di setiap kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang beradab, bahwa saya Pancasila, saya anti penyiksaan. Kita juga masih menunggu feedback dari happy humans sekalian untuk memberikan masukan, saran terkait podcast Ruang Tangga Prasa. Dan mulai sekarang Happy Humans sudah bisa mengisi monitoring dan evaluasi yang tautannya kita akan sertakan di caption, di narasi setiap podcast Ruang Tangga Prasa. Ikuti seluruh media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnas_ham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng Happy Humans di tanggaprasa.id, di live chat dengan tim Ruang Tangga Prasa setiap hari kerja pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore hari. Baik, Happy Humans, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyimak episode spesial podcast Ruang Tangga Prasa kali ini. Ayo negara, halo, kita halo-halo kepada penyelenggara negara. Yuk, bisa yuk kita ratifikasi OPCAT dan sesegera mungkin. Dan saya Ayu pamit. Dah.